Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dalam rangka melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Dan alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah sobat desa semua, yaitu Ibu Endah Nurlaili Indarwati, Sarjana Psikologi MSI, Kabid Kelembagaan Adat dan Sosbud di Supermades Kabupaten Batang. Selamat siang Ibu. Dan tentunya di sini juga hadir Bapak Sekretaris di Supermades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Dan luar biasa sekali pada hari ini kita melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa yang pada hari ini kita akan memberikan semacam materi ataupun topik peran PKK dalam pembangunan. Topik yang luar biasa sekali karena kalau kita bicara tentang PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ini mau tidak mau menjadi sebuah program yang sangat-sangat bagus dalam rangka bagaimana kiprah dari PKK desa tentunya agar nantinya bisa sinergi dengan program-program yang ada di kabupaten. Dan ini menjadi sebuah modal utama bahwa PKK desa harus benar-benar ada semacam peran wujud nyata gitu Bu Indah ya. Ada semacam program-program melalui 10 program pokok PKK barangkali, dan tentunya juga ada semacam program kerja yang barangkali lewat pokja-pokjanya nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Endah. Dan tentunya pada hari ini Bu Endah mau menyampaikan sosialisasi terkait peran PKK dalam pembangunan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bu Endah. Ya, terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ahmad Fatoni, dan juga sahabat saya Pak Ari. Alhamdulillah Sobat Desa, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka untuk belajar bersama di kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Pada kesempatan ini kami dari bidang kelembagaan adat dan sosial budaya di Supermades Kabupaten Batang akan menyampaikan sebagaimana tupoksi kami sebagai pembina pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau biasa disingkat dengan PKK. Mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya Sobat Desa terkait dengan PKK karena perannya begitu banyak sekali kita rasakan, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. PKK, tapi jangan asumsikan lain perempuan kurang kerjaan begitu ya. Iya. PKK yaitu perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa memang dasar hukum dari PKK itu memang sudah ada, yaitu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017, yaitu tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Itu diturunkan lagi, diatur lagi di dalam Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan juga pada tahun 2021 kemarin telah dilaksanakan Rakernas, Rakernas Pak Sek, Rakernas PKK yaitu di Jakarta yang menghasilkan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 15 tahun 2021 tentang hasil rapat kerja nasional ke-9 PKK tahun 2021. Dulu kami sampaikan di sini bahwa PKK sekarang masuk menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Jadi di situ sudah jelas disampaikan bahwa LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengawasan, yaitu khususnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Oke, itu jadi sekarang PKK itu dulu sebelum ada Permendagri ini masuk sebagai seksi dari LPMD, tapi setelah adanya Permendagri 18 tahun 2018, PKK sebagai LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Oke, tadi sudah saya sampaikan apa itu pengertian dari LKD, dan yang termasuk dalam LKD itu ada RT, rukun tetangga, ada RW, rukun warga, ada Karang Taruna, ada Posyandu, dan juga ada LPM desa. Dan bisa juga nanti ada lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang tidak diatur dalam Permendagri, yang nanti bisa ditetapkan melalui Perdes. PKK sebagai LKD itu bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Bapak Ibu Sobat Desa yang kami banggakan, gerakan PKK itu bertujuannya adalah untuk memberdayakan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sangat kompleks ya Pak Ari ya? Sangat kompleks sekali, luar biasa. Memang banyak sekali yang diwujudkan untuk menuju ke gerakan PKK ini. Semua itu termaktub dalam 10 program pokok PKK. Mungkin di semua lembaga pemerintahan desa sudah terpapan, ada papan 10 program pokok PKK di situ. Mungkin Bapak Ibu Sobat Desa semuanya sudah tidak asing lagi 10 program pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, ketiga pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, terus pendidikan dan keterampilan, kesehatan, terus pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Semuanya itu nanti dilaksanakan oleh Pokja-Pokja dalam PKK. Bapak Ibu Sobat Desa yang kami hormati, sekarang kita membahas masalah kelembagaan PKK, yaitu tim penggerak PKK dibentuk dari pusat, yaitu dari pusat, terus dari provinsi, dari kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Itu namanya tim penggerak PKK. Terus untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga-keluarga, dibentuk kelompok-kelompok PKK RT. Kelompok PKK RT, RW sampai dengan kelompok Dasawisma. Jadi memang PKK itu mempunyai kader-kader sampai grassroots terbawah. Jadi memang kita itu memang sebagai mitra pemerintah, di mana sesuatu hal kalau disampaikan kepada PKK, insya Allah sampai ke akar rumputnya, karena kita memang mempunyai kader-kader sampai ke tingkat Dasawisma. Terus untuk kepengurusan atau susunan keanggotaan tim penggerak PKK, baik itu mulai dari pusat sampai ke desa, itu ada ketua, terus ada wakil ketua, terus ada bidang-bidang. Kalau dulu memang ada wakil ketua bidang 1, bidang 2, sekarang berdasarkan Rakernas kemarin Pak Ari, itu sudah diganti menjadi bidang pembinaan karakter keluarga, bidang 1. Terus juga bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga. Terus juga bidang penguatan ketahanan keluarga. Terus juga bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. Jadi sekarang ada 4 bidang yang menjadi kelembagaan dalam PKK. Terus untuk anggota yang lain, yaitu selain ketua, wakil ketua, ada sekretaris dan wakil sekretaris, terus bendara dan wakil bendara, serta kelompok kerja 1, 2, 3, 4, sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam rangka untuk pelaksanaan program kerja yang ada di PKK. Bapak Ibu Sobat Desa yang kami banggakan, kemarin dalam Rakernas PKK tahun 2021 itu disusun strategi atau rencana induk
gerakan PKK tahun 2021 sampai dengan 2024. Ini memang seperti OPD, Pak. Kita punya strategi gerakan PKK atau rencana induk gerakan PKK. Di situ ada termuat visi dan misi gerakan PKK. Visinya yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Sedangkan misinya yang pertama adalah membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Itu dilaksanakan oleh Pokja 1 PKK. Terus misi yang kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Itu dilaksanakan oleh Pokja 2. Terus yang ketiga, memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, rumah sehat, dan layak huni serta tata laksana rumah tangga yang dilaksanakan oleh Pokja 3 PKK. Sedangkan yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan keluarga, lingkungan, dan perencanaan sehat serta modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu dilaksanakan oleh Pokja 4 PKK. Bapak Ibu, sahabat Sobat Desa yang kami cintai, sebagaimana kami tadi sebutkan tentang strategi PKK, di situ dikembangkan lagi melalui program unggulan PKK tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu tentang adanya kegiatan pola asuh anak dan remaja. Itu disingkat dengan PAR-EDI, pola asuh anak dan remaja di era digital. Karena kita ketahui semuanya bahwa sekarang ini serba digital, IT, itu kalau kita tidak mengayomi anak-anak kita, nanti akan terjadi pola asuh yang keliru, seperti itu, Terus yang kedua adalah gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi yang disingkat dengan Gelari Pelangi. Ini semua merupakan program kerja PKK Pusat ini, Pak Ari, Pak Sek, ini merupakan program kerja PKK Pusat. Terus yang ketiga, gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, atau disingkat dengan Aku Hatinya PKK. Terus yang selanjutnya adalah gerakan keluarga PKK tanggap dan tangguh bencana yang disingkat dengan Keluarga PKK Gagah Bencana. Ini semuanya itu merupakan program kerja PKK Pusat sesuai dengan hasil Rakernas 9. Melanjutkan ke program-program dari Pokja, Yang pertama Pokja 1 yaitu bidang pembinaan karakter keluarga. Di situ ada 2 program yaitu penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong, Tugas Pokja 1 yaitu di program penghayatan dan pengamalan Pancasila, pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Ini kita sosialisasikan terus bagaimana pola asuh anak yang tepat dalam keluarga sehingga kita melahirkan generasi-generasi atau SDM yang memang sangat kita harapkan untuk meneruskan perjuangan kita. Seperti itu, alhamdulillah sudah kita sosialisasikan semuanya. Terus juga pembinaan keluarga sadar hukum, diharapkan kader-kader PKK itu juga melek sadar hukum. Kita sudah bekerja sama dengan bagian hukum Seda Kabupaten Batang, membentuk desa sadar hukum di 15 kecamatan, Desanya sudah kita tetapkan, dan itu memang dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat tentang produk-produk hukum, khususnya terutama tentang undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga KDRT Pak Ari, yang sekarang ini sedang booming lagi, yaitu terus juga undang-undang tentang perlindungan anak, terus undang-undang tentang lalu lintas dan sebagainya. Di situ memang ada aturan-aturan yang bisa kita sosialisasikan di masyarakat. Terus tugas kita di Pokja 1 lainnya adalah pembinaan kesadaran bela negara. Kini kita juga selalu bekerja sama dengan OPD-OPD
yaitu antara lain di Kesbang Linmas Kabupaten Batang nggih. Itu juga kita kerjasama dengan Kodim karena memang salah satu dari kegiatan non fisik TMMD Pak Ari. Nah, ini pasti kita selenggarakan sosialisasi masalah kesadaran bela negara. Terus program yang lain yaitu pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Itu kita juga kerjasama dengan BNN, Badan Narkoba Nasional. Kita sudah membentuk desa-desa untuk narkoba ini yang kita juga dampingi melalui kader-kader kita dari PKK desa. Terus untuk tugas lainnya yaitu pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi, baik itu kader, baik itu remaja dan juga kader-kader lainnya. Terus juga pembinaan pencegahan perdagangan anak ataupun perdagangan orang. Terus pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak ini juga kita bekerjasama dengan OPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang. Itu kita selalu melibatkan OPD dalam rangka untuk mengadakan kegiatan di Pokja 1 ini. Terus untuk tugas Pokja 1 lain yaitu di program gotong royong. Ini yang pertama adalah menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial melalui kegiatan-kegiatan misalnya jamaah yasin, arisan, terus juga mungkin ada perkumpulan kematian yaitu ya di desa kan ada kalau ada orang yang meninggal terus agar keluarga itu tidak terbebani maka itu bisa aktif di perkumpulan kematian itu. Terus juga kita memberdayakan kelompok lanjut usia. Lah ini tugas dari Pokja 1 kita memfasilitasi kegiatan kelompok lansia di desa. Kita bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan ataupun dengan DP3AP2KP. Bagaimana kita mewujudkan lansia itu menjadi lansia yang tangguh, yaitu lansia yang sehat, mandiri, dan berguna untuk keluarga maupun masyarakatnya. Karena kan sekarang harapannya itu lansia itu yang terpenting sehat dan bisa mandiri, bisa untuk bermanfaat untuk lingkungannya. Itu misalnya melalui kegiatan pengajian pengajian, terus ada posyandu lansia. Posyandu lansia di situ kita undang dari puskesmas, nanti ada pemeriksaan kesehatan mulai dari tensi, terus dari pemeriksaan gula darah seperti itu agar lansia itu dia itu bisa berdaya guna, tidak hanya di rumah itu Pak. Karena dengan dia kumpul dengan teman-temannya, dengan masyarakat itu dia bisa mudoroso, bisa curhat dengan teman-temannya sehingga menjadi lansia yang sehat tidak hanya di rumah. Dan juga kita sekarang ini mengembangkan kegiatan ekonomi untuk lansia. Bagaimana lansia itu mempunyai keterampilan khusus yang dalam rangka untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi di sini bukan sebagai pencari nafkah karena lansia itu nggak boleh dibebani seperti itu mencari nafkah, tapi hanya membantu ekonomi keluarga seperti itu. Jadi dia mandiri walaupun dia kondisinya sakit, dia bisa mengobati sendiri dengan uang yang dihasilkan sendiri seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kegiatan Pokja 1 berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat dan juga dalam pembangunan. Jadi kita juga menekankan kepada kader desa untuk aktif dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Jadi mereka kalau datang tidak hanya diam tapi menyampaikan program kegiatan apa saja yang dibutuhkan perempuan ataupun kegiatan PKK bisa difasilitasi oleh pemerintahan desa seperti itu mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu selanjutnya sebagaimana tadi telah sampaikan di muka yaitu program unggulan dari Pokja 1 yaitu PAR-EDI, yaitu pola asuh anak dan remaja di era digital. Di sini untuk meningkatkan peran keluarga atau orang tua dalam membentuk dan membangun karakter setiap anggota keluarga dengan penerapan pola asuh yang tepat.
Di sini kita awali dengan adanya ketahanan keluarga dulu, nggih. Karena kalau keluarga itu kuat, nggih, itu akan menghasilkan SDM yang handal, yang mumpuni, nggih. Yaitu jadi kita di sini harapannya mempunyai pemahaman yang sama mengenai pengasuhan anak dan remaja yang berperspektif hak anak di era milenial ini. Apalagi kemarin di masa pandemi itu, nggih Pak, nggih, itu kan semuanya serba digital. Sebagai IT, anak itu setiap hari dengan HP, ya, dengan laptop, pembelajaran itu kalau kita sebagai orang tua tidak mendampingi malah bahaya, gitu. Mereka bisa kemana-mana sampai ke dunia luar, gitu, seperti itu. Nah ini jadi tadi udah kami sampaikan membangun konsep ketahanan keluarga untuk memastikan pengasuhan yang baik dan berkualitas, nggih. Itu harus memperkuat terlebih dahulu keberadaan keluarga itu sendiri, yaitu dengan cara apa kita di dalam keluarga harus membangun komunikasi yang efektif dengan keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Komunikasi efektif itu itu kita bisa meluangkan waktu setiap hari, misalnya saja di event-event makan bersama itu Pak, kita harus bagaimana dengan cara menegur keluarga tadi apa yang tadi dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah ataupun di lingkungan dengan teman-teman, kita tanyakan, kita memberikan waktu luang sedikit untuk menanyakan itu kepada anak, maupun kepada suami, kepada istri, seperti itu. Jadi terjalin komunikasi efektif di dalam keluarga, itu. Terus selanjutnya untuk PKK, khususnya dari Pokja 1 itu sekarang kita ada kegiatan mensosialisasikan pencegahan pernikahan anak atau pernikahan dini, itu karena kita dalam rangka juga untuk pencegahan kasus-kasus stunting yang ada di desa. Karena kalau kita ketahui, Pak Ari, Pak Asep, kasus pernikahan anak itu agak tinggi di Kabupaten Batang, khususnya Nuwun Sewu, Bapak Ibu Sobat Desa semuanya di wilayah perdesaan, seperti itu, karena kita ketahui semua, bahwa mungkin karena kan budaya di masyarakat desa itu kalau mempunyai anak perempuan, misalnya usia 18 itu belum menikah, itu sudah bingung luar biasa, dikira anaknya itu nggak laku, seperti itu. Nah, makanya ini kita di PKK itu berusaha mengubah mindset orang tua agar tidak mempunyai pikiran yang seperti itu, karena kita ketahui semua, bahwa perkawinan itu kan sekarang sudah ada undang-undang pernikahan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kalau dulu usia pernikahan itu untuk perempuan 16, laki-laki 19 tahun. Tapi dengan adanya undang-undang baru itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu baik laki-laki maupun perempuan usianya itu 19 tahun. 19 tahun. Tapi sesuai dengan kesehatan, itu pun untuk alat reproduksi perempuan belum terlalu matang. Jadi harus tunggu dulu sampai dia usia 20 tahun ke atas. Seperti itu, terus bagaimana efek dari pernikahan anak itu? Sebenarnya banyak sekali sisi negatifnya, terutama untuk perempuannya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu potret perkawinan anak. Tadi sudah kami sampaikan angka perkawinan anak itu termasuk tinggi di Kabupaten Batang, Ini kalau kita lihat secara global, ini gambaran saja, Bapak Ibu Sobat Desa, bahwa 1 dari 5 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Secara global ini, dari 5 pernikahan itu ada 1 yang menikah usia anak. Itu secara umum, secara internasional. Terus kalau kita lihat secara di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Jadi kalau kita lihat dari 9 pernikahan ada 1 yang pernikahan usia anak. Cukup ngeri juga ya Pak, Nah, itu makanya itu merupakan data dari
BPS nggih. Makanya kita mempunyai tanggung jawab juga dalam rangka untuk pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Batang ini nggih. Karena resikonya itu sangat buruk sekali untuk anak-anak, khususnya untuk perempuan. Secara kesehatan fisik nggih, itu organ reproduksinya belum matang, sehingga nanti bisa menyebabkan kalau dia hamil nggih, itu kanker serviks, itu bisa juga nanti terjadi keracunan dalam kehamilan, preeklamsia. Nanti bisa melahirkan anak-anak dengan berat badan rendah ataupun prematur seperti itu nggih, karena organ reproduksinya belum matang. Terus dari segi emosional nggih, namanya anak-anak Pak Ari nggih, Pak Asep nggih, itu emosinya belum matang. Secara psikologis gitu ya. Secara psikologis itu, padahal namanya perkawinan itu pasti akan terjadi konflik-konflik dalam perkawinan. Nggih, kita yang nun sewu yang sudah mapan saja pasti ada masalah-masalah, apalagi kalau dia itu belum emosinya belum mapan, belum mateng, ya nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Ujung-ujungnya terjadi perceraian seperti itu nggih. Terus dalam dunia ekonomi terjadi muncul kemiskinan baru. Karena namanya pernikahan anak, dia belum mapan secara ekonomi, mungkin masih sekolah, dia harus putus sekolah. Padahal sekarang namanya mencari pekerjaan itu kan membutuhkan keahlian. Dia sekolah aja belum kelar. Nanti muncul kemiskinan baru. Kalau dia menikahnya dengan orang kaya, nggak masalah seperti itu nggih, bisa dibiayai oleh orang tuanya. Tapi apa harus seperti itu terus nggih? Tapi itu problemnya memang muncul kemiskinan baru kalau terjadi pernikahan anak nggih. Mungkin itu yang yang kami sampaikan dalam program Pokja 1. Sekarang kita beralih ke program 2 nggih, Pokja 2, yaitu di bidang pendidikan dan keterampilan. Mungkin Pak Ari juga dulu sudah aktif di PKBM dan sebagainya nggih, yang itu merupakan termasuk tupoksi dari Pokja 2 PKK. Itu yaitu pembinaan keluarga tentang wajib belajar 12 tahun nggih. Kita melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Kita juga membina di PAUD nggih, PAUD desa, pos PAUD nggih. Kita pinginnya bahwa semua masyarakat yang mempunyai anak usia 5 tahun nggih, itu bisa masuk ke program PAUD nggih, baik itu yang diselenggarakan oleh formal maupun non formal nggih, itu nggih. Terus juga kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, itu ada program paket A, paket B, paket C, nggih, itu juga nanti kita juga membina UMKM di desa seperti itu nggih, itu Pokja 2. Terus untuk Pokja 3 yaitu program pangan, sandang dan tata laksana rumah tangga. Itu kita ada program Hatinya PKK. Hatinya PKK singkatan dari apa Pak Ari? Halaman asri teratur indah dan nyaman nggih, seperti itu nggih. Itu kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada desa. Ada juga kader dari KWT, kelompok wanita tani. Harapannya bahwa setiap keluarga itu bisa mempunyai halaman yang bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran, obat keluarga dalam rangka untuk ketahanan pangan. Apalagi kemarin di masa pandemi Covid nggih, itu sangat berarti sekali nggih. Itu bisa dimanfaatkan sendiri, juga bisa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga seperti itu Pak Sek nggih. Program sandang di Pokja 3 yaitu nggih untuk membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia. Kita juga mengedepankan batik-batik unggulan dari Kabupaten Batang nggih. Kita buat acara misalnya lomba perancang busana yang
di mana bahannya utamanya adalah batik-batik dari Kabupaten Batang itu. Terus juga kita mengembangkan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro, nggih. Tadi kita bersama dengan UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Terus program perumahan dan tata laksana rumah tangga itu melalui pembinaan rumah sehat layak huni seperti itu, nggih. Kita melakukan sosialisasi ke kader-kader desa bagaimana kriteria dari rumah sehat layak huni, baik itu dari mungkin dari ventilasinya, mungkin dari kebutuhan-kebutuhan untuk sanitasinya dan sebagainya, nggih. Ini pun kita kerjasama dengan OPD terkait, yaitu dari DPU, dari Perkim, nggih, dari DLH dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program dari rumah sehat ini. Terus untuk program Pokja 4 PKK, yaitu kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Di sini kita mensosialisasikan program-program ataupun kegiatan tentang budaya perilaku hidup bersih sehat melalui pembiasaan cuci tangan, nggih. Kemarin sangat penting sekali kemarin waktu pandemi itu, nggih, budaya untuk selalu cuci tangan dengan sabun. Terus ini juga kita bersama dengan OPD-OPD terkait, nggih, dalam rangka untuk percepatan dan penurunan stunting di Kabupaten Batang, karena angka stunting ini memang cukup tinggi, nggih, dan nanti di tahun 2020-2024 kita harus sampai ke stunting dengan persentase 14%. Ini memang semua harus diatasi baik itu oleh OPD maupun organisasi kemasyarakatan termasuk PKK. Di semua memang harus ada kerjasama yang baik, komitmen yang baik antara PKK, kami selaku lembaga kemasyarakatan desa dengan OPD. Mungkin itu nanti bisa dilanjut dengan diskusi nggih Pak Sek nggih. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Luar biasa sekali tadi dijelaskan secara rigid dan rinci sekali. Ternyata kami ingin menepis bahwa PKK itu perempuan kurang kerjaan. Dengan paparan yang sebegitu detail, luar biasa kiprah PKK kalau benar-benar dilaksanakan dengan penuh seksama. Dan tentunya ini merupakan sebuah program-program yang sangat-sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tentunya Bu Indah ya. Cuman sayangnya kalau memang di sini tidak ada sebuah komunikasi yang baik itu mungkin dari desa, karena saya melihat program-program PKK ini kalau kita benar-benar maksimalkan melalui Pokja ini 1000 permasalahan, baik itu permasalahan desa atau permasalahan keluarga, jelas itu tidak akan mungkin terwujud. Sehingga memang harapan kami, barangkali mungkin Pak Sek, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indah tadi, kita refleksi saja. Kira-kira PKK kita yang ada di desa ini, kira-kira alhamdulillah, mudah-mudahan sudah bagus ya Bu Indah ya. Ya. Gimana Pak Sekretaris, barangkali mungkin ada saran masukan kaitan dengan hal ini? Ya, jadi barangkali saja kita kan saya udah dalam tanda kutip peran PKK itu udah teramat panjang sejarahnya Bu Indah ya. Jadi sebenarnya termasuk PKK desa itu sudah bukan hal yang harus dimulai dari awal, karena sebenarnya hanya tinggal peningkatan peran, karena memang dunia kan juga berkembang. Dulu tidak ada corona sehingga harus ada program PKK yang termasuk untuk ikut dalam pencegahan dan pengendalian corona. Terus kemudian stunting. Nah ini pernikahan anak. Kami yang kemarin itu gini Bu, jadi barangkali nanti menjadi sebuah program yang langsung bisa turun ke bawah. Ketika kami kemarin dengan Dinas Kesehatan itu termasuk menjadi sebuah kayak informasi yang kurang bagus terkait dengan rendahnya ODF di Batang. Nah ini barangkali juga nanti lewat peran PKK, terutama dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa, karena biasanya suara ibu-ibu itu kan bisa mengalahkan suara bapaknya. Begitu ya. Ya, dan bapak yang galak itu bisa karena di rumah kalah galak dengan ibunya. Ya, gitu. Jadi
lewat PKK yang barangkali ibunya lebih galak dari bapaknya bisa mempengaruhi bapaknya yang kalah galak untuk ikut mendukung sukses pembangunan, terutama selain yang tadi disampaikan oleh Bu Indah untuk capaian 100% ODF, Bu Indah. Karena ternyata Batang itu baru sekitar 30%, 30% ODF tercapai. Artinya masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan di tempat di darat maupun langsung di air yang langsung. Mungkin itu saja, sehingga dalam tanda kutip lewat Ibu PKK bisa membantu bapaknya untuk ikut mensukseskan lewat program dan kegiatan desa dalam rangka untuk nyengkuyung apa yang menjadi program nasional dan daerah. Itu saja Pak Arik. Terima kasih. Bagus sekali Pak Sek ya, pertanyaan cukup bagus. Monggo bisa dijawab Bu Indah. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Desa yang masih intens dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak Sek atas masukannya. Memang untuk pentuntasan ODF ini memang PKK juga ikut andil secara langsung kami selalu digandeng oleh Dinas Kesehatan dalam rangka untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang ODF atau perilaku buang air besar sembarangan ini. Itu kita lakukan melalui pendekatan dari keluarga dan kami sampaikan di sini sebelumnya bahwa kami setiap tahunnya ini mempunyai desa binaan Pak Sek ada 30 desa binaan di Kabupaten Batang. Jadi setiap kecamatan itu ada 2. Jadi kita itu setiap tahun fokus pada desa-desa binaan itu, walaupun yang lain ya tetap kita perhatikan Nah itu dengan itu kami juga menggandeng kepada kepala desa, mohon Bapak Ibu semuanya kepala desa untuk bisa bersama-sama memperhatikan PKK. Karena memang ada sebagian dari ibu, waduh nggak ada anggaran dan sebagainya. Bisa kok Pak Sek melalui dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat ataupun dengan dana bagi hasil pajak. Monggo seperti itu. Harapan kita siap dengan kader-kader kita yang kita punyai, siap sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Tadi khususnya ODF Pak Kemarin juga untuk kegiatan evaluasi PHBS untuk ODF ini kita masukkan dalam indikator Pak. Desa yang ODF-nya sudah bagus kita beri apresiasi juga yang tinggi dalam penilaiannya seperti itu termasuk indikator dalam penilaian kami ODF itu. Memang kami selalu mohon kepada Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa tolonglah untuk PKK diperhatikan karena memang tanpa dari peran PKK insya Allah Bapak Ibu semuanya mungkin kurang maksimal karena keterlibatan ibu-ibu itu sangat luar biasa seperti itu. Terima kasih beda luar biasa sekali. Memang betul yang namanya PKK ini dari semua lini ya masuk di situ semua, termasuk ODF, apalagi ODF kaitannya dengan masalah kesehatan untuk buang air. Jangan sembarangan ya Bu ya. Apalagi apalagi Indonesia kesadaran ini terbangun dari keluarga yang disampaikan lewat pojanya, sehingga harapan kami memang program-program yang ada di PKK, tolonglah dari aparat desa khususnya Pak Lurah, perencanaan penganggarannya biasanya. Karena biasanya Indonesia kegiatan-kegiatan PKK yang seabrek kegiatannya tanpa didukung untuk anggaran yang maksimal, ya tentunya PKK juga bingung juga mau dianggarkan lewat apa, kan seperti itu. Lewat alokasi dana desa ataupun dana desa yang lainnya. Insya Allah kegiatan PKK bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, karena apa yang telah disampaikan Bu Indah itu betul sekali, bahwa ketika ibu itu baik, ketika PKK itu baik, insya Allah pembangunan yang ada di desa akan bisa selaras menjadi sebuah harapan yang tentunya menjadi sebuah harapan masyarakat juga. Begitu Pak Sek ya? Apa mungkin barangkali? Monggo. Satu lagi kami titip kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu juga kami juga sudah melayangkan surat kepada Pak Camat dalam rangka untuk pendataan anak balita yang secara rutin berkala mohon kepada Pak Kepala Desa melalui kader-kader Posyandu untuk bisa mengaktifkan warga yang mempunyai anak balita untuk aktif setiap bulannya ke Posyandu, karena nanti akan diadakan penimbangan
pengukuran berat badan maupun tinggi badan rutin setiap bulan dalam rangka untuk pemenuhan data evaluasi Ibu PJ Bupati, karena itu merupakan salah satu indikator dari program pembangunan yang dilaksanakan pada masa Ibu PJ seperti itu. Demikian, dan juga kami mohon kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu untuk bisa mengalokasikan operasional untuk kader posyandu dan juga kader pembangunan manusia, karena mereka adalah pasukan-pasukan dalam rangka untuk pencegahan stunting di desa. Begitu nggih. Terima kasih Bu Indah, harapan besar dari Bu Indah selaku kader di Surmades yang ada di Kabupaten Batang ini. Tentunya harapan besar dari Bapak Kepala Desa bisa disambut baik. Ini ungkapan hati tim penegak PKK Kabupaten ini malah. Barangkali evaluasi yang telah beliau sampaikan ini menjadi sebuah evaluasi untuk kita bersama Sobat Desa, punya Bapak Kepala Desa yang ada di desa. Dan tentunya barangkali mungkin Pak Sek cukup ya, oke. Terima kasih sekali Bu Indah, Pak Sek. Semoga bermanfaat. Semoga sangat bermanfaat sekali nih Ibu. Tentunya harapan kami PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya sekedar pemerintah desa mengalokasikan anggaran, tetapi wujud konkret kader-kader desa yang ada di desa. Tentunya baik itu RT, RW, PKK, semua elemen termasuk Karang Taruna menjadi sebuah elemen yang menjadi suatu kesatuan yang maksimal. Sehingga kalau itu bisa kita berdayakan dengan semaksimal mungkin, tentunya ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Termasuk peran PKK dalam perencanaan pembangunan desa juga. Apalagi di Indonesia, kadang perencanaan pembangunan desa ini kaum perempuan tuh di nomor 2 kan. Padahal yang disampaikan Pak Sek luar biasa. Ketika ibu-ibu PKK itu menyampaikan saran masukan, jelas kadang itu akan mengalahkan. Idealnya seperti itu. Nah, harapan kami ke depan kepada Bapak Kepala Desa dan Sobat Desa, harapan kami karena pentingnya peran PKK ini, berikanlah ruang yang baik untuk kegiatan PKK agar nantinya kegiatan pemberdayaan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya akses pembangunan yang ada di Desa Panjenengan. Sukses untuk PKK Desa dan Kabupaten. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jaya PKK. Hidup jaya PKK. Sukses selalu.